Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Mohon kesediaan waktu 1 menit lagi sebelum kita mulai Philip Morning Market Call edisi hari ini. Terima kasih. Oke, baik, kita bisa mulai untuk Philip Morning Market Call edisi Selasa 15 Februari 2022. Apa kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan juga kita masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk Philip Morning Market Call seperti biasa kita mulai dengan review pergerakan indeks harga saham gabungan, yang mana IHSG pada perdagangan Senin lalu ditutup melemah 1,19%, cukup dalam. Menyusul adanya sikap dari mayoritas investor regional Asia yang juga cenderung bearish, mengkhawatirkan adanya perkembangan konflik antara dua negara, yaitu Ukraina dan juga Rusia. Sebelumnya investor juga sudah melihat pasar saham cenderung bearish setelah adanya keputusan dan juga sikap dari Bank Sentral Amerika Serikat yang seperti kita ketahui juga lebih ke arah hawkish dan juga bersiap untuk menarik paket stimulus ekonomi. Dari bursa regional Asia sendiri, Nikkei, Hang Seng, dan juga Straits Times menjadi beberapa emiten yang melemah, mengikuti juga pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Di antara pelemahan terdalam juga terjadi di Hang Seng sebesar 1,41%, disusul oleh Straits Times melemah 0,23%. Sedangkan dari bursa Eropa lebih cenderung bearish dan koreksinya cukup dalam. Di antara FTSE dan juga DAX melemah masing-masing 1,69% dan 2,02%. Investor juga memantau seberapa cepat Bank Sentral Eropa atau Europe Central Bank dan bank sentral lain mengikuti jejak The Fed. Sementara untuk bursa Wall Street, kompak melemah Dow Jones dan juga S&P masing-masing 0,49% dan 0,38% untuk S&P 500. Sementara Nasdaq bisa ditutup menguat tipis 0,03%. Pergerakan saham bergerak bervariatif, menyusul pergerakan imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat bertenor 10 tahun yang kembali naik 6 basis point menjadi 2%, dikarenakan investor yang masih memantau perkembangan geopolitik di tengah kekhawatiran mengenai pengetatan kebijakan yang agresif oleh Bank Sentral Amerika Serikat.
Dari pasar komoditas, harga minyak mentah dunia, yaitu salah satunya Brent, menguat sebesar 2% ke level tertinggi dalam 7 tahun terakhir, sedangkan WTI terpantau melemah 0,65%. Kenaikan harga minyak yang masih terjadi di acuan Brent atau acuan di luar benua Amerika Serikat didorong oleh konflik antara Ukraina dan Rusia, yang mana pipeline yang menghubungkan antara sumber produksi dari Rusia dan juga supply untuk benua Eropa sebesar 13% melewati wilayah Ukraina. Sehingga dengan adanya konflik tersebut dan juga resiko adanya gangguan pasokan jika memang ada satu peperangan, memang cukup memberatkan untuk negara-negara Eropa yang menggantungkan suplai minyak dan juga gas alamnya dari Rusia. Sedangkan untuk batu bara terpantau melemah 2,09%, masih di atas 200 US dollar per metric ton, tapi saat ini mungkin terkoreksi di kisaran 215,4%. 215,4 US dollar per metric ton. Selain itu, dari komoditas CPO, masih terpantau menguat 2,33%. Setelah itu ada nikel yang menguat 2,80 dan disusul tembaga menguat 0,60%. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pagi hari ini, kami memproyeksikan IHSG memiliki kecenderungan bergerak bearish, masih melanjutkan tren bearish dengan tingkat yang moderate, di antara rentang support dan juga resisten yang bisa diperhatikan atau mungkin menjadi satu range pergerakan IHSG hari ini ada di kisaran 6.690 dan 6.785. Selanjutnya dari berita korporasi, kami mencatat di antaranya ada BSDE atau PT Bumi Serpong Damai Tbk. Sepanjang tahun kemarin atau di tahun 2021, BSDE mencatatkan marketing sales senilai 7,7 triliun atau meningkat 10%, atau maksud saya melebihi 10% dari target yang dicapai atau yang ditentukan oleh perseroan sebelumnya. Bersamaan dengan itu juga kinerja marketing sales di sepanjang tahun kemarin tumbuh 19% secara year on year dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Selain itu ada Arna atau PT Arwana Citra Mulia Tbk yang menargetkan net income atau laba bersih tumbuh 30% di tahun 2022 atau senilai 610 miliar rupiah. Sementara sepanjang tahun 2021 atau tahun kemarin, PT Arwana Citra Mulia Tbk mencatatkan laba bersih sebesar 470,90 miliar atau meningkat sebanyak 45,78%. Lanjut, ada PSSI atau PT Pelita Samudra Shipping Tbk yang mencatatkan lonjakan laba bersih yang dicapai oleh perseroan sebesar 183% atau menjadi 23,58 juta US dollar sepanjang tahun 2021. Lonjakan itu tidak lepas dari kenaikan pendapatan yang dicatatkan perseroan sebesar 59% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, earning per share juga naik Rp63 dari sebelumnya atau di tahun sebelumnya sebesar atau senilai Rp23 per lembar saham. Selanjutnya untuk
rekomendasi dari Philips Sekuritas Indonesia yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Di antaranya ada AALI atau Astra Agro Lestari Tbk, yang mana pergerakan teknikal terakhir AALI coba breakout area resisten di kisaran 10.200 dan hal ini masih didorong oleh kenaikan harga CPO yang lebih di drive adanya peningkatan dari demand dan juga supply dari Malaysia sendiri, di mana stockpile-nya terpantau turun. AALI coba breakout di area 10.200 dan breakout ini bisa dimanfaatkan untuk diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Dengan area beli di kisaran 10.200, dengan target price pertama, jika memang AALI bisa melampaui resisten dan juga bisa menjadikan resisten tersebut sebagai area penahanan, dia bisa ataupun target price yang bisa kita rekomendasikan selanjutnya ada di kisaran 10.750, sedangkan target price kedua ada di kisaran 11.050. Untuk stop loss kami sarankan di level 9.650. Selanjutnya ada Trisula International Tbk atau TRIS. Dari pergerakan teknikal terakhir, TRIS coba rebound di area dynamic support EMA 90, atau dalam hal ini kita gunakan EMA 200. Saat ini TRIS coba memantul di area tersebut dengan pergerakan stochastic oscillator yang bergerak golden cross di area oversold. TRIS bisa diperhatikan di area 190 sampai 192 untuk entry buy. Sedangkan untuk target price yang pertama kita bisa sarankan di 202 dan target price kedua di 206. Untuk stop loss-nya kami sarankan di level 180. Selanjutnya ada BMSR atau Bintang Mitra Semesta Raya. Pergerakan teknikal pun juga masih coba rebound di area EMA 90 dengan candle terakhir membentuk satu doji dragonfly dengan pergerakan stochastic oscillator yang masih bergerak neutral, belum ada satu tanda crossover di area tersebut. BMSR bisa kita perhatikan jika memang EMA 90 menjadi area pemantulan dengan trade buy di kisaran 248 dan 250, sedangkan target price pertama di 266 dan target price kedua di 274. Selanjutnya untuk stop loss kami sarankan di 234. Yang selanjutnya ada agenda edukasi Philips Sekuritas Indonesia dalam sepekan. Di antaranya ada memulai investasi reksadana dengan Poems ID yang akan diadakan di hari Selasa 15 Februari 2022 atau hari ini pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada Learn and Earn with Bay and Philips Sekuritas Indonesia. Acara ini akan diadakan di hari Rabu 16 Februari 2022 pukul 1 siang sampai 4 sore waktu Indonesia Barat. Kedua acara ini gratis untuk Bapak dan Ibu seluruh peserta Philips Morning Market Call dan juga nasabah Philips Sekuritas Indonesia. Caranya dengan join via Zoom webinar dengan link yang ada di slide ini. Dan untuk pendaftaran wajib menggunakan nama lengkap dan juga email yang valid. Sedangkan untuk agenda kedua di tanggal 16 Februari, Bapak dan Ibu perlu ataupun bisa mengakses nomor WhatsApp untuk melakukan pendaftaran, dan pendaftaran tersebut wajib menggunakan nama lengkap dan juga email yang valid. Baik, kita bisa langsung mulai ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan gunakan kolom Q&A untuk bertanya, dan kita akan berikan waktu 1 menit untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan, dan kita akan kembali dengan sesi Q&A. Terima kasih.
Baik, kita bisa mulai untuk sesi tanya-jawab dengan pertanyaan pertama mengenai saham MTEK secara teknikal bagaimana? Baik, untuk MTEK atau Elang Mahkota Teknologi TBK, dari teknikal, kalau saya gunakan EMA 13 dan 24 dari exponential moving average-nya, terlihat di sini MTEK memiliki satu area pemantulan atau area penahanan di kisaran EMA 13 hari, disusul oleh stokastik RSI, kalau saya gunakan stokastik RSI, yang menunjukkan adanya satu dead cross di area overbought. MTEK juga menyusul dengan pola dari candlestick-nya lebih ke arah three white shoulders yang confirm adanya keberlanjutan dari fase bearish-nya. Sehingga untuk MTEK memang tidak ada satu penembusan di area dynamic resistance sehingga adanya penahanan dan bahkan sebaliknya mengalami penurunan ataupun keberlanjutan dari fase bearish jangka pendek yang sudah dimulai sejak awal tahun kemarin. Secara keseluruhan MTEK kami bisa rekomendasikan atau kami bisa sarankan untuk berhati-hati, dan kalau sudah punya, Bapak dan Ibu bisa diperhatikan area support dia di area 1705, karena memang ketika, atau 1700 lebih tepatnya, karena kalau memang ada penembusan kembali di bawah area support tersebut, kita sarankan untuk secepatnya dilepas karena resiko adanya penembusan level support 1700 akan dilanjutkan dengan fase bearish yang berpotensi untuk berlanjut dalam jangka yang menengah. Dari trennya sendiri, MTEK memang sudah menunjukkan satu signal bearish dari jangka yang lebih panjang ya, atau jangka menengah yang bisa kita tarik. Dengan begitu memang MTEK baiknya lebih diperhatikan atau diwaspadai pergerakan selanjutnya. Selanjutnya untuk Telkom dan juga Elsa, buy dan sell di harga berapa? Telkom atau TLKM, baiknya buy di berapa? Kalau saya sih ngelihatnya ini ada macam common gap ya. Di sini masih ada common gap yang belum ditutup, sehingga kalau begitu sih saya lebih sarankan untuk tunggu dulu aja, dia masih coba uji lagi area EMA 13. Di sini kalau exponential moving average 13 hari ada di kisaran 4.250-an ya. Kalau di sini kan tepatnya 4.240, tapi dari Fibonacci retracement mungkin dia agak sedikit di bawah. Jadi coba mungkin kita ambil satu tick di atas ya, 4.250. Walaupun di sini dia memang memantul di area Fibonacci retracement 0,618 di 4.310 dengan candle hammer kemarin yang terbentuk. Namun kalau saya pribadi coba tunggu dulu aja ditutup gap-nya, sehingga nanti kita bisa punya momen lagi untuk ambil di bawah. Seperti itu. Dari historical pun juga Telkom punya satu konsistensi ya, pergerakan yang secara teknikal masih cukup menarik. Dia tertahan di kisaran EMA 13 hari. Yang mana sampai saat ini pun tren Telkom juga masih belum berubah ya, atau masih cukup baik. Belum berakhir adanya signal pengakhiran dari fase bullish. Kami rasa ini belum ada di Telkom. Selanjutnya untuk Elsa, mungkin tadi untuk Telkom buy di area 4.250 bisa diperhatikan nanti kalaupun ada satu penurunan atau pergerakan ke arah sana. Namun kalau untuk sell di harga berapa, saya rasa mungkin kalau untuk sell kita bisa coba perhatikan dulu ya pencapaian di Telkom sendiri sebelumnya. Baik, di sini ada, kalau boleh saya coba gambarkan untuk memperjelas visual Bapak dan Ibu juga. Di sini ada trend line, sorry, bukan trend line, ada chart pattern yang bisa saya coba gambarkan untuk memperjelas. Di sini ada swing high dan swing low yang sudah kita tentukan. Maka di sini memang dengan swing high dan swing low ini
Telkom itu coba uji area 1,618 Fibonacci retracement di sini di 4.560 walaupun tidak sempat kecapai, tapi mungkin dia ada pergerakan ke arah sana. Dan mungkin kalau kita gunakan lagi swing high ini dan swing low ini, nah dia juga menuju area 1,618 Fibonacci retracement. Nah, di sini bisa Bapak dan Ibu lihat di sini pergerakan harga setelah memang dia membentuk pola swing low ini, dia coba tembus area resisten dan juga dia coba capai area 1,618. Jadi mungkin kami rasa 1,618 Fibonacci retracement cukup menggambarkan arah pergerakan dari Telkom yang bisa kita gunakan. Dengan begitu, kalau kita asumsikan swing high-nya itu ada di kisaran 4550 dengan target pembelian kita di kisaran 4250 atau mungkin coba kita 4250 ya di sini. Berarti dia ada di kisaran 4740. Walaupun di sini juga ada dua area resisten. Jelas kita bisa gunakan resisten klasik di kisaran 4.550 sebagai area awal untuk bisa di taking profit ataupun bisa dijadikan satu acuan untuk memperkuat adanya target harga di kisaran 4740 untuk dicapai. Jadi mungkin ada dua target ya, dan juga area buy juga sudah ditentukan sebelumnya. Lanjut ada Elsa atau El Nusa Tbk. Kalau dari Elsa, memang dia cukup baik ya. Di sini kalau bisa saya highlight pergerakan sebelumnya, Elsa itu selalu bergerak di trend bearish-nya. Di sini kita bisa lihat dia selalu membentuk pola swing high yang lebih rendah dari swing high sebelumnya. Dan jelas mungkin Bapak dan Ibu juga sudah paham bahwa tren ini adalah tren bearish. Namun di sini ada satu hal yang unik di mana Elsa breakout area EMA 13 ataupun jadi dynamic resisten sebelumnya, yang mana kalau kita lihat di sini, di titik-titik yang kita bulatkan ini, EMA 13 menjadi satu area penahanan untuk Elsa. Tapi di sini dia ada breakout area EMA 13, dan itu baik, kita bisa katakan seperti itu, dan tren ini adalah satu indikasi bahwa pengakhiran dari fase bearish jangka menengah ini sudah terjadi saat ini, sehingga Elsa bisa kita manfaatkan untuk trade buy, ataupun bisa kita manfaatkan untuk diperhatikan ke depannya dengan area beli. Mungkin di sini ada dua, coba saya highlight dulu, dua area resisten yang dia sudah tembus, ada di kisaran 296 dan 286. Kalau dari Fibonacci retracement, dia punya area support dynamic, itu ada di kisaran 278. Kalau saya gunakan Fibonacci retracement 0,5 ya, ini lebih dekat dengan dynamic support dari exponential moving average-nya, seperti itu. Jadi kami rasa mungkin Elsa bisa diperhatikan, tapi memang penguatan kemarin baiknya ya dan bijaknya memang tidak langsung dijadikan entry buy karena lonjakan yang sudah terjadi kemarin dan juga adanya penembusan dua area resisten cukup berisiko, dan kami rasa berpotensi punya satu peluang untuk koreksi terlebih dahulu. Jadi Elsa bisa diperhatikan di area 278 atau mungkin di 286 sampai 278 bisa kita perhatikan nanti kalaupun Elsa koreksi, dan koreksinya pun juga masih kita bilang wajar kalau Elsa itu masih bergerak di atas dynamic support antara EMA 24 dan 13. Seperti itu. Sell di harga berapa? Kalau dari target harga ataupun dari resisten klasik tentu di sini ya cukup jauh, ada di kisaran 316, tapi kalau misalkan kita coba asumsikan dulu aja, swing high-nya kita bisa gunakan ini, dan juga swing low-nya adalah area yang bisa kita beli ada di kisaran 278 ya, atau area yang saya rekomendasikan sebelumnya. Jadi memang tepat dia mendekati area 1,618 Fibonacci retracement di 320, sehingga mungkin area 316 sampai 320 bisa diperhatikan untuk taking profit. Kalaupun memang Bapak dan Ibu melihat adanya peluang beli di kisaran 278. Kayak gitu. Lanjut ada Indi sama Toba ya.
Ini juga kelihatannya juga masih mau lanjut bullish ya. India saat ini uji area resisten klasik ada di kisaran 2230 dengan stokastik RSI yang lebihnya sebenarnya memang ada satu pergerakan dead cross ya, walaupun di area atau di fase netral, tapi kita bisa perhatikan dulu aja pergerakan saat itu atau pergerakan hari ini. Karena di perdagangan kemarin Indi bentuk doji gravestone dan sebenarnya doji ini memang memberikan satu gambaran bahwa pergerakan ke depan perlu diperhatikan terlebih dahulu dan adanya keberlanjutan ataupun candle bearish itu akan lebih memberikan satu signal valid swing yang menandakan adanya penahanan di area resisten tersebut. Jadi baiknya kita perhatikan dulu aja. Dikhawatirkan adanya candle bearish setelahnya karena memang kalau kita kembali lagi dan mengacu kepada pergerakan harga batu bara ya, Indi dan juga batu bara hari ini juga mengalami pelemahan sebesar 2%. Jadi mungkin baiknya kita waspadai dulu aja pergerakan dari Indika hari ini. Lanjut ada Toba tadi ya. Lanjut untuk Toba. Kalau dari Toba sebenarnya kita masih bisa rekomendasikan untuk hold. Kalaupun yang sudah punya sebelumnya, karena Toba pun saat ini mungkin juga masih ketahan di kisaran area EMA 24-nya. Masih cukup kuat kami rasa satu dynamic support di EMA 24 itu menjaga pergerakan Toba. Dan dari stokastik pun juga sebenarnya cukup menarik, tapi memang ada momen di mana kita harus coba tunggu sebentar untuk pergerakan Toba. Area yang bisa kita perhatikan kalaupun memang Toba ini breakout ya, dia punya area support dynamic ada di kisaran EMA 13, mungkin ada di 1465 yang pertama ya, yang bisa kita perhatikan atau bisa kita review lagi langkah trading kita di Toba kalau dia sentuh area 1465 ataupun kalau dia tembus mungkin bisa kita manfaatkan atau bisa kita langsung eksekusi jual atau bisa kita cut loss mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi di Toba selanjutnya. Selamat pagi, mau tanya Arto dan juga Bukalapak. Kalau untuk Arto atau Bang Jago, kita lihat di sini ada penahanan ya. Dia punya penahanan di area EMA 13. Itu kurang baik sebenarnya setelah adanya penembusan di area tersebut. Di sini ada tertembus dia, di sini ada penembusan. Jadi penembusan ini menjadi signal awal di mana itu sangat tidak normal melihat adanya tren sebelumnya yang selalu tertahan di kisaran EMA 13 dan adanya penembusan ini memang baiknya atau seharusnya Bapak dan Ibu sudah mulai mengkhawatirkan adanya pergerakan yang berkebalikan dengan tren yang sudah terjadi sebelumnya atau dilanjutkan dengan penahanan di EMA 13. Ini confirm lanjut adanya penurunan ataupun fase bearish-nya dan support yang sudah ditembus oleh Arto ada di kisaran 14.350. Dari tren seperti ini kami rasa untuk Arto resikonya sudah mulai tinggi ya dan kita bisa rekomendasikan atau kita bisa sarankan untuk berhati-hati untuk dalam artian main di Arto ini ataupun masuk di Arto. Namun adanya penembusan di area support ini bisa kita perhatikan dulu aja. Kalaupun nanti hari ini ada candle bullish, apalagi sampai valid ya, adanya stochastic RSI dan juga bullish candle yang menarik, kita bisa perhatikan dan kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek. Kembali lagi, kita ingatkan, tingkat resikonya sangat besar karena Arto sudah valid dia masuk ke signal ataupun candle ataupun channel bearish-nya maksud saya. Lanjut, selanjutnya itu ada Bukalapak ya.
Kalau dari Bukalapak mungkin, ya sebentar. Oke. Kalau dari Bukalapak sebenarnya dia rapih ya. Di sini dia rapih banget. Pergerakannya itu ketahan di EMA 13. Seharusnya mungkin Bapak dan Ibu ya, dan kita juga harapkan Bapak dan Ibu juga sudah mewaspadai pergerakan Bukalapak ya, karena dari teknikal pun dia masih ketahan di EMA 13. Stokastik terakhir juga menunjukkan satu pergerakan yang dead cross di area overbought. Selanjutnya mungkin untuk target yang bisa dicapai oleh Bukalapak ada di area support terdekat di area 314. Dan itu potensial sekali untuk ditembus kembali. Seperti itu. Selanjutnya ada BRIS dan LSIP. Kalau dari BRIS, kita coba lihat dulu. Oke, sayangnya BRIS udah mau mulai lanjut lagi fase bearish jangka menengahnya ya. Di sini dia ada stokastik yang udah kurang baik. BRIS juga udah ada candle shooting star. Kemarin juga dia bearish full long body candle. Kami rasa ini signal yang perlu diwaspadai oleh Bapak dan Ibu. Kalau sudah punya, saya sarankan secepatnya dilepas. Kalau belum punya, jelas ini kita nggak sarankan untuk masuk. Dia udah turun lagi di bawah EMA 24 setelah adanya penembusan dua area EMA exponential moving average, dan itu signal yang nggak baik. Target harga selanjutnya, kalau melihat tren bearish seperti ini, area support bukan tidak mungkin akan tercapai di kisaran 1465. Jadi, patut dijauhkan. Lanjut ada London Sumatera Indonesia TBK atau LSIP. Dari pergerakan terakhir, sebenarnya LSIP ini udah cukup baik ya. Dia coba tembus dua area resisten. Di sini di sini klasik resisten. Selanjutnya dia coba tembus dynamic resisten di 1,618 Fibonacci retracement. Kami rasa LSIP karena sudah menguat cukup jauh dari periode sebelumnya, dengan candle Doji Dragonfly, baiknya kita sarankan untuk berhati-hati. Seperti itu. Jadi karena memang sudah penguatannya ya, yang cukup jauh juga, dengan adanya pencapaian RSI atau stokastik dan juga candle Doji, baiknya kita waspadai atau perhatikan pergerakan selanjutnya. LSIP mungkin area yang bisa diperhatikan kembali ataupun area yang jadi penentu apakah LSIP ini masih mau bergerak di area bullish atau tidaknya. Mungkin ada yang pertama di kisaran 1270 atau klasik supportnya, bekas resisten yang ditembus oleh LSIP sebelumnya, dan dynamic support selanjutnya ada di kisaran 1250. Di sini tepat juga di area support dia atau resisten, bekas resisten yang ditembus dan mendekati dynamic support EMA 13. Cukup menarik jika kita perhatikan nanti di kisaran 1250. Lanjut, ada Emior. Kalau technical analysis untuk Arto mungkin sudah kita bahas, semoga juga menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Kita coba lihat Emior-nya dulu. Mayora Indah TBK. Memang Emior baiknya dijauhin dulu aja ya, juga Bapak dan Ibu, karena Emior saat ini pun juga masih bergerak dalam rentang bearish-nya. Dan sebenarnya dia punya area support. Kalau boleh saya zoom in nih di sini. Dari minor trend-nya dia punya area support di kisaran 1700. Iya, 1705 maksud saya. Sebelum akhirnya dia punya area support yang cukup jauh ya, ada di kisaran 1360. Tapi mungkin kalau bisa kita lihat atau kita bisa merujuk dari support terdekat ada di kisaran 1705, mungkin Emior bisa potensi untuk mencapai area tersebut terlebih dahulu, sebelum nanti kita bisa perhatikan adanya apakah ada penahanan di area supportnya atau tidak.
Karena kalaupun ada penahanan di area support, sebenarnya stokastik RSI juga sudah mendukung ya adanya penahanan di area tersebut. Jadi untuk hari ini bisa kita perhatikan dulu aja, jangan terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, MYOR diwaspadai dulu aja sampai dia ada satu signal yang confirm adanya penahanan di kisaran 1705. Selanjutnya mohon analisa saham IATA dan INDX. Karena IATA mungkin udah naik cukup banyak ya kemarin. Jadi mungkin kalau untuk IATA-nya kita belum bisa rekomendasikan dulu karena dari teknikal tidak menggambarkan satu pattern ataupun signal yang bisa kita perhatikan karena penguatan selama 3 hari kemarin juga di luar dari batas kewajaran karena memang dia satu hari itu melonjak sampai 34%, jadi kita dari teknikal belum bisa memberikan rekomendasi ataupun memberikan satu pandangan. Begitu juga mungkin kalau untuk INDX kita bisa perhatikan karena dia punya pola yang serupa. Pola yang bisa kita perhatikan di sini dia punya area penahanan cenderung di kisaran area EMA 13. Di sini swing low-nya itu masih tertahan di kisaran antara EMA 13. Di sini pun juga ada penahanan, tapi di sini kita perlu waspada karena ada swing high yang lebih rendah dari swing high sebelumnya. Patut dicurigai dan patut diwaspadai, apalagi ada lonjakan volume sell ataupun lonjakan volume perdagangan ketika INDX ini terkoreksi pada perdagangan kemarin. Baik, kita perhatikan dulu aja untuk pembukaan perdagangan hari ini, dan kalau memang dia masih konsisten membukukan satu kenaikan, kita bisa spekulatif buy untuk INDX. Dengan tingkat resiko yang kami rasa, kami perlu menyarankan dan perlu mengingatkan bahwa INDX ini berisiko cukup tinggi untuk pergerakan dan juga perubahan harganya. Lanjut, ada rekomendasi untuk Adaro dan SRTG, Pak. Baik, kita coba rekomendasi untuk Adaro seperti apa. Kalau dari Adaro-nya, mungkin kita bisa rekomendasikan untuk diperhatikan dulu aja, karena dari jangka pendek atau minor trend, ini dia masih cenderung koreksi sedikit ya, konsolidasi, dia coba bergerak di area di rentang magnetic zone-nya, EMA 13 dan 24, sehingga rekomendasi kita bisa sarankan untuk diperhatikan dulu aja. Adaro sebenarnya dia punya tren yang sama seperti yang sudah terjadi di bulan Oktober sampai November kemarin. Nah, ini sama, dia nggak akan jauh meninggalkan magnetic zone-nya di EMA 13 dan 24, dan ini juga sama, kurang lebih mirip sekali adanya satu fase koreksi ya di tengah bullish channel-nya atau bullish trend-nya. Dan kalau kita bisa perhatikan, sebenarnya dia itu punya pola yang cenderung ke arah falling wedge. Jadi memang falling wedge ini menandakan satu continuation ya, karena memang kemarin sudah bullish, kemudian ada falling wedge, dan dia lanjut lagi bullish. Jadi kita bisa coba tarik aja dulu trennya, trend line dia punya di sini. Nah, dia juga potensi membentuk satu pola membentuk satu pola falling wedge. Jadi confirmnya di mana? Confirmnya adalah ketika dia memang sudah tembus area dynamic resisten dari trend line-nya. Dan Bapak dan Ibu juga bisa menggambar sendiri, karena ini cukup mudah, sehingga Bapak dan Ibu bisa menentukan alarmnya ketika memang dia sudah breakout area trend line atas, Bapak dan Ibu bisa spekulatif buy kembali. Seperti itu. Secara keseluruhan Adaro dengan tingkat
geopolitik yang masih memanas antara Rusia dan Ukraina, yang mana dia juga mempengaruhi harga minyak mentah, itu pun juga akan mempengaruhi harga batu bara sebagai barang substitusi dari minyak mentah. Lanjut ada SRTG atau Saratoga. Saratoga Investama Sedaya. Kalau dari SRTG, polanya sih kurang baik sebenarnya di sini. Dia ada formasi candle bearish yang cukup mengganggu sebenarnya dari pergerakan SRTG-nya, walaupun di perdagangan kemarin dan mungkin hari ini SRTG coba uji dulu area support dia di kisaran 2610, sehingga untuk hari ini kita bisa sarankan untuk diperhatikan terlebih dahulu aja. Diperhatikan dulu atau masukkan ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu, sebelum akhirnya nanti ada satu signal yang lebih mengkonfirmasi adanya penahanan di kisaran area supportnya. Kalaupun ada penerusan dari ataupun penembusan dari area 2610, baiknya dijauhkan untuk ke depan. Lanjut ada UNTR dan CPRO. Kalau dari United Tractor, kami rasa sih ini United Tractor masih sangat baik ya. Dan kemarin pun juga kita sempat bahas di mana UNTR dengan candle bullish haraminya kita bisa manfaatkan untuk beli ya. Dan memang UNTR saat ini pun juga terus mencatatkan kenaikan dan pergerakan selanjutnya mungkin UNTR bisa ataupun potensi untuk menguji area resisten di kisaran 23.900. Ini sangat potensial sekali untuk dicapai dan kalaupun ada penembusan, hal itu bisa kita gunakan atau kita bisa artikan sebagai keberlanjutan dari fase bullish. Karena sebelumnya kita coba tarik dulu ya trendline yang dia punya. Memang dia itu udah tembus trendline atas dia ya. Jadi ini bisa dikatakan satu pengakhiran dari fase bearish sebelumnya. Seperti itu. UNTR memang cukup baik kalau dilihat dari jangka menengah. Dan untuk jangka pendek pun juga kita masih punya ruang untuk manfaatkan trading jangka pendek seperti itu. Lanjut ada CPRO. Kalau dari CPRO ini kita ada baiknya tunggu koreksi dulu ya. Dia CPRO ini mau atau mungkin kita bisa tetapkan area resisten klasik itu ada di sini. Dia resisten klasik ada di kisaran 120. Dan sedangkan dari dynamic resisten, dia udah tembus dua area Fibonacci retracement, diantaranya ada 0,618 di 102 dan juga 110 di 0,786. Stochastic RSI juga udah lebih cenderung bergerak di area overbought atau jenuh beli. Jadi saran kami coba tunggu aja dulu CPRO untuk pergerakan ataupun harga yang lebih menarik. Selanjutnya ada CTRA dan Pegas. Kalau untuk CTRA-nya, resikonya cukup tinggi ya. Di sini kita bisa highlight dia ada penahanan di kisaran area EMA 13. Dan walaupun CTRA dalam 1 minggu terakhir dia coba bergerak ya, konsolidasi di area EMA 13, di atas area EMA 13. Kami rasa untuk ke depan baiknya diperhatikan dulu aja CTRA. Kalaupun memang ada satu spekulasi untuk beli di CTRA, tingkat spekulasinya pun juga akan sangat tinggi karena sampai saat ini pun kita belum bisa memastikan adanya signal yang lebih valid ya, menandakan CTRA itu sudah mengakhiri fase bearish sebelumnya. Jadi untuk berjaga-jaga dan tentunya apalagi kalau Bapak dan Ibu memiliki tingkat resiko yang lebih konservatif, kami bisa sarankan untuk diperhatikan dulu aja. Seperti itu. Lanjut ada Pegas. Kalau dari Pegas terakhir, dia coba tertahan di kisaran EMA 13. Sebenarnya ini signal awal yang cukup baik dari Pegas.
kita bisa manfaatkan untuk spekulatif buy sebenarnya, tapi waspadai jika dia tembus di bawah EMA 24, apalagi dia mencapai satu area yang, kalau saya pribadi coba melihat area 0,5 Fibonacci retracement sebagai area stop loss di 1345. Jadi memang bisa spekulatif buy, tapi sayangnya kalau Pegas ini dia breakout lagi trend line ataupun support dynamic dia, apalagi dari Fibonacci retracement dia capai di 1345, itu perlu diwaspadai ya, ataupun bisa dilakukan stop loss. Resikonya nanti Pegas kalau ada penembusan lagi di bawah trennya, dia coba lanjutkan fase bearish-nya, karena dia sampai saat ini kelihatan masih bergerak dalam fase bearish ya, karena di sini swing high-nya belum terlampau, jadi dia belum punya area atau titik swing high yang lebih tinggi lagi yang menandakan adanya pengakhiran dari fase bearish sebelumnya. Kayak gitu. Lanjut, apakah rekomendasi hari ini untuk jangka mingguan, harian, atau seperti apa? Tergantung dari rekomendasi kita masing-masing ya. Di sini kalau dari signal dan juga tren, AALI itu cukup baik untuk diperhatikan jangka menengah karena dia kelihatan udah breakout trend line atau breakout dia punya resisten, dan dia juga udah bentuk satu swing high yang lebih baik lagi atau lebih tinggi lagi dari swing high sebelumnya. Jadi memang AALI dari chart pattern-nya sendiri juga menunjukkan adanya satu bullish reversal seperti itu. Ini bisa digunakan untuk rekomendasi jangka menengah. Selanjutnya kalau untuk TRIS atau Trisula International TBK tadi, kalau dari TRIS, karena tingkat spekulasi yang kita juga sarankan untuk Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, TRIS ini baiknya diperhatikan atau bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek. Karena dari tren secara keseluruhan, dari jangka menengah, TRIS ini masih potensi untuk melanjutkan fase bearish-nya. Namun memang ada signal reversal atau signal rebound dalam jangka pendek, yang itu kita bisa manfaatkan untuk strategi intraday ataupun juga day trade mungkin 2-3 hari ataupun jangka pendek. Lanjut ada BMSR. Kalau BMSR pun juga sama seperti TRIS. Dia dari tren itu masih baiknya kita perhatikan dulu aja, belum bisa dikatakan masuk ke dalam fase bullish yang baik dari trennya, dari chartnya. Tapi dari BMSR, dari tren terakhir, dia juga punya potensi untuk rebound. Dan rebound-nya ini kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek. Seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan dengan masing-masing target, karena kita juga sudah gunakan target price atau kita berikan target price di sana, dan target price itu biasanya juga menggambarkan strategi trading yang cocok untuk digunakan. Lanjut ada ISSP sama BABP ya. Kalau Adaro tadi juga sudah kita bahas, dan semoga tadi pembahasannya juga menjawab pertanyaan yang sama ya dari Bapak dan Ibu. Kalau untuk ISSP, sebenarnya kalau dari minor trend dia cukup baik, dia ada penembusan area EMA 13. Namun kalau dari pergerakan selanjutnya sebenarnya ISSP dia punya area yang bisa diperhatikan lagi ataupun yang bisa dicapai, potensi masih dicapai oleh ISSP, ada di kisaran 444 atau klasik resisten dia. Jadi mungkin setelah 444, Bapak dan Ibu bisa coba lepas dulu aja, karena di situ kita baru bisa melihat adanya pergerakan yang lebih jelas ya, apakah ISSP ini hanya sebatas fase koreksinya atau fase bullish di tengah tren bearish jangka menengah, ataupun memang dia benar-benar breakout dan mengakhiri fase bearish jangka menengah yang dia punya kemarin. Baiknya diperhatikan dulu aja. Lanjut, BABP ya. Kalau dari BABP, hari ini BABP sebenarnya cukup baik ya. Dia bentuk candle bullish, dan candle bullish ini kalau memang masih bertahan sampai penutupan perdagangan,
kayaknya dari candlestick pattern-nya ini dia potensi membentuk pola bullish harami. Sama seperti pola sebelumnya, BABP punya satu area pemantulan di kisaran EMA 13 dan 24. Dan untuk ke depan kami rasa kalau memang ada penutupan yang cukup positif ya hari ini, bisa dilakukan spekulatif buy untuk perdagangan esok harinya. Lanjut, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama, tapi mungkin saya bisa saring pertanyaan ataupun emiten yang belum sempat kita bahas. Di sini ada Antam dan juga ASA ya. Kalau coba kita bahas dulu Antamnya. Kalau dari Antamnya, sebenarnya pergerakan terakhir ini perlu diperhatikan dulu aja, karena Antam lagi uji area dynamic resistance EMA 13 hari, dengan posisi stokastik RSI yang juga bergerak di area overbought. Kami rasa Antam bisa diperhatikan dulu, dan apalagi kalau memang ada koreksi yang berlanjut, baiknya kita jauhkan dulu aja. Lanjut, ada ASA ya, atau Adi Sarana Armada Tbk. Kalau dari ASA sih memang kita sarannya untuk jauhkan aja, karena dia udah masih potensi untuk melanjutkan bearish trend-nya. Area support yang bisa dia capai kembali ada di kisaran 2470, dan dari tren ini kita tidak bisa sarankan untuk beli. Cukup tidak begitu sepadan ya dengan resikonya. Kalaupun memang dia ada bullish trend dari jangka pendek ataupun dari minor trend-nya, sebenarnya memang dia kurang lebih mungkin bisa bertahan dalam bullish trend kurang lebih 1-2 hari ya. Setelah itu dia lanjut bearish lagi. Kurang begitu menarik sebenarnya kalau kita coba perhatikan. Lanjut, ada di sini ada SEN dan juga ada ASI, ada Astra International. Kita coba bahas dari SEN-nya dulu ya. Oke, kalau dari SEN, dia itu udah masuk fase bearish sebenarnya. Udah confirm ya, dia lanjut ke bearish trend-nya. Dan ya, kalau dari advice kita untuk ke depan baiknya dijauhkan dulu aja. Di sini dia punya area penahanan yang sebelumnya juga sempat terbentuk ya. Dia di kisaran EMA 13. Stokastik juga confirm dia mau lanjut turun, bearish. Jadi support yang bisa dicapai oleh SEN selanjutnya ada di kisaran 188. Dan ini potensial sekali untuk ditembus oleh SEN dan membentuk satu area support baru. Jadi baiknya dijauhkan. Selanjutnya untuk Astra International, dari candle hari ini dia coba menguat 1,89%, membuat satu stokastik RSI yang bergerak golden cross, mendekati area oversold. Apakah ini layak untuk diperhatikan ke depan? Kami rasa potensial upside-nya mungkin akan sangat terbatas, dan mungkin kalau bisa saya berikan potensial upside yang bisa dicapai ke depan ada di kisaran 5.525. Kalau dari posisi harga terakhir itu sebenarnya kurang begitu menarik dilihat dari potensial upside-nya. Jadi tergantung dari Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu masih bisa deals dengan potensial upside sekitar 1-2%, Astra International bisa dijadikan pilihan untuk trading jangka pendek. Namun kalau memiliki ekspektasi yang lebih dan juga time frame perdagangan yang lebih panjang, Astra International tidak kita sarankan. Kenapa? Karena dia masuk ke fase bearish. Confirm bearish trend, penahanan di area EMA 13. Dan polanya pun masih bisa berlanjut. Seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya yang belum sempat kita bahas. Di sini ada
Oke, boleh tolong jelaskan bagaimana pengaruh perang Rusia dan Ukraina terhadap bursa? Kita coba sedikit melenceng ke pembahasan teknikal dan lebih ke arah sentimen dan juga eh, news yang sudah kita dengar masing-masing ya. Di sini ada perang antara Rusia dan juga Ukraina yang sampai saat ini pun juga tensinya semakin memanas. Efek terhadap bursa. Mungkin di sini bursa secara keseluruhan ya. Kita coba bahas nanti bursa Wall Street, kemudian Eropa, dan juga nanti ke IHSG. Yang pertama mungkin secara keseluruhan untuk instrumen saham, karena kita ketahui saham itu masuk ke dalam aset beresiko tinggi. Kalaupun ada pecah perang, yang kita juga nggak harapkan itu akan terjadi ya, tapi kalaupun eskalasi ataupun tingkat eh, apa namanya tingkat apa namanya perpecahannya atau peperangannya itu semakin meningkat, memang aset-aset berisiko itu cenderung akan ditinggalkan karena pada saat itu para investor lebih melihat satu instrumen yang bebas dari resiko-resiko tersebut. Kenapa bisa dibilang beresiko dan lebih memilih ke aset-aset safe haven? Karena ketika memang ada negara yang sedang dalam konflik ataupun dalam status perang, tentunya peperangan itu akan memberikan efek yang negatif untuk ekonominya. Dan dampak negatif untuk ekonomi tadi bisa mengarahkan kepada ekonomi-ekonomi negara lain yang memiliki atau yang menjalin mitra dagang dengan negara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya akan ada satu embargo ataupun sanksi-sanksi ekonomi yang akan diterapkan. Tentunya itu juga tidak baik untuk kelangsungan ekonomi global karena seperti yang kita ketahui di negara atau di seluruh dunia ini, di negara di dunia ini tidak ada yang terlalu atau yang begitu superpower yang bisa mengandalkan sumber daya dalam negerinya untuk ekonominya. Karena memang setiap negara membutuhkan komponen dan juga perdagangan antar negara. Jadi memang adanya konflik itu akan sedikit mempengaruhi dari outlook ekonomi global. Selanjutnya dari efeknya untuk bursa ataupun ekonomi lain. Seperti yang kita ketahui, Rusia adalah salah satu penghasil minyak terbesar setelah Amerika Serikat, dan Rusia sendiri juga memasok energi untuk benua Eropa. Kalau secara total ya, kalau misalkan dari minyak, gas, dan yang lain-lain, Rusia itu memasok sekitar 40% dari kebutuhan energi benua Eropa. Bisa dibilang, bisa dilihat seberapa besar pengaruh Rusia, kalaupun memang Rusia ini memberikan atau mengimpos sanksi ditutupnya keran energi dari benua Eropa. Tentunya Eropa akan sangat kewalahan untuk mencari substitusi untuk menggantikan sumber energi dari Rusia. Dan hal itu, seperti yang sudah kita lihat, mengarahkan harga-harga komoditas seperti minyak mentah dan harga batu bara yang cenderung naik ke level tertingginya. Dan kalaupun ada kenaikan dari harga komoditas secara luas, akan memberikan dampak yang negatif, karena naiknya harga komoditas berarti negara-negara lain juga harus mengeluarkan kos yang lebih untuk pengadaan energinya. Kos yang lebih untuk energi tersebut akan mengarahkan kepada inflasi yang bisa terjadi di masing-masing negara. Inflasi yang terjadi di masing-masing negara ataupun adanya lonjakan inflasi akan menghambat dan juga memperlambat kinerja ekonomi masing-masing negara tersebut. Jadi ini akan sangat luas lagi. Kalau memang ada satu perpecahan perang atau pecah perang ataupun sanksi yang dilemparkan antar negara, tentunya ini enggak begitu baik, sangat tidak baik untuk ekonomi dan pasar saham tentunya, karena saham itu kumpulan dari perusahaan yang memang mengandalkan ekonomi negara tersebut, negara masing-masing kayak gitu. Jadi mungkin itu adalah pembahasan kenapa Rusia dan Ukraina selalu menjadi headline di berita-berita keuangan ataupun berita-berita lainnya. Anggaplah Rusia dan Ukraina itu kenapa sih kok jadi kambing hitam terus kalau misalkan indeks turun, kalau misalkan indeks lagi nggak kondusif, kenapa selalu Rusia dan Ukraina yang menjadi alasannya? Karena memang itu, Rusia dan Ukraina konflik itu punya
efek dan dampak yang sangat-sangat luas kalau memang terjadi. Seperti itu pembahasan. Jadi, mungkin kita bisa akhiri untuk Philip Morning Market Call edisi hari ini. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9.32 pagi, itu berarti kita harus mengakhiri pertemuan hari ini. Tapi jangan khawatir, Philip Morning Market Call, kita bisa join lagi di kesempatan selanjutnya, karena Philip Morning Market Call ini akan selalu hadir di setiap pagi pukul 8.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, terima kasih, dan mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat kita bahas. Semoga kita bisa bertemu lagi dan bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum sempat kita bahas hari ini. Akhir kata, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehat selalu dan stay safe, Bapak dan Ibu. Terima kasih.